Sadguru, tidak ada pengurangan dan pembagian dalam pikiran kita, yang ada hanyalah penjumlahan dan perkalian. Saya hanya akan menghilangkan pikiran negatif dan saya hanya memiliki pikiran positif. Semua yang terbaik, itu tidak akan berhasil. Hanya saja Anda perlu sedikit memperhatikan cara kerjanya. Anda akan melihat adanya perbedaan, apa yang telah Anda kumpulkan. Nah, melihat cara pertanyaan itu diajukan dan juga cara saya biasa menjawabnya, orang mengira ada yang namanya pikiran negatif dan pikiran positif. Mereka ingin menghilangkan pikiran negatif dan hanya memiliki pikiran positif. Untuk orang seperti itu, saya akan meminta mereka untuk bereksperimen saja selama 10 atau 15 detik. Biarkan mereka dengan paksa menghapus satu pikiran dari benak mereka. Misalnya, 10 detik berikutnya, jangan pikirkan monyet. Cobalah untuk tidak memikirkan monyet selama 10 detik berikutnya. Anda akan melihat, pikiran Anda akan penuh dengan monyet. Jadi, apa yang saya katakan adalah, ini adalah sifat pikiran Anda, karena dalam pikiran ini, ketiga pedal adalah throttle, tidak ada rem, tidak ada kopling apapun yang akan Anda sentuh, itu hanya akan melaju lebih cepat. Dalam pola pikir seperti ini, orang telah diajarkan dari guru moral dan guru agama, jangan memikirkan hal-hal yang buruk. Nah, sejak itu, ini adalah pekerjaan penuh waktu. Jadi, tidak mungkin Anda dapat menangani pikiran seperti ini. Ini tidak memerlukan pencerahan yang hebat. Jika Anda menghabiskan 2 menit dengan mata terpejam, Anda akan menyadari, Anda tidak dapat melakukan apapun secara paksa dengan pikiran ini. Jadi, saya ingin menghapus pikiran negatif, jangan pernah pergi ke arah ini. Karena apa yang ingin Anda hapus akan menjadi kualitas Anda akan selalu berada di sana. Jadi apa yang harus aku lakukan? Masalahnya adalah tanpa memahami mekanisme dasar dari pikiran ini, karena pikiran kita, pikiran manusia adalah pikiran paling canggih di planet ini. Bahkan semua superkomputer telah keluar dari ini. Jika demikian halnya, bukankah penting bagi kita untuk memahami mekanisme cara kerjanya? Salah satu aspek sederhana dari cara kerjanya, tidak ada pengurangan dan pembagian dalam pikiran kita, hanya ada penjumlahan dan perkalian. Jika Anda mencoba melakukan sesuatu dengannya, itu akan mengatakan, satu lagi. Jika Anda berusaha keras, itu akan berkembang biak menjadi lebih banyak. Dalam pikiran ini, Anda tidak mencoba mengidentifikasi apa yang positif, apa yang negatif, dan mencoba menghilangkannya. Pertama-tama, seseorang perlu memahami, pikiran Anda ini, tubuh Anda ini seharusnya melayani Anda. Kehidupan Anda adalah penting. Tubuh dan pikiran adalah kendaraan yang harus melayani kita. Jika Anda duduk di dalam kendaraan, itu harus pergi, kemana Anda ingin pergi. Jika pergi ke tujuannya sendiri, apa gunanya kendaraan seperti itu? Ini hanya gangguan. Saat ini, sayangnya kebanyakan manusia, mengalami kemungkinan luar biasa dari pikiran manusia ini sebagai gangguan, sebagai hal yang merepotkan. Nah, ini adalah hal terindah yang Anda miliki. Hanya saja Anda perlu sedikit memperhatikan cara kerjanya. Satu hal yang sederhana, ini adalah proses pertama dan terpenting, itulah mengapa kami melakukan proses yang disebut Isakriya. Ini untuk menjauhkan diri Anda dari proses fisiologis dan psikologis Anda. Ada sesuatu yang disebut sebagai kamu yang ada. Ini bukan gabungan dari semua pikiran dan emosi serta proses fisiologis Anda. Di luar itu, jika Anda menutup mata,
Meskipun Anda tidak dapat melihat apapun, Anda masih di sana. Melalui jendela mata Anda melihat keluar, tetapi jika Anda menutup mata bukan berarti Anda tidak ada, Anda masih ada. Jadi, di luar pikiran Anda masih ada, di luar emosi Anda masih ada, sehingga kehidupan ini, Anda harus datang ke dalam pengalaman Anda. Mengapa Anda tidak mengizinkan hal itu masuk ke dalam pengalaman Anda, yang merupakan aspek paling signifikan dari siapa Anda? Siapa Anda saat ini? Aspek yang paling signifikan adalah Anda dan saya hidup saat ini. Ini dia. Apa yang saya pikirkan, apa yang Anda pikirkan, bukanlah hal yang penting. Kami masih hidup sekarang, itu yang penting. Jadi, penting bagi Anda untuk fokus pada rasa semangat mendasar di dalam diri Anda, dan kemudian Anda akan melihat ada jarak alami antara Anda dan proses berpikir Anda. Begitu ada jarak antara proses psikologis dan proses fisiologis Anda, ini adalah akhir dari penderitaan. Karena hanya ada dua jenis penderitaan yang dialami manusia, penderitaan fisik dan penderitaan mental. Setelah Anda membuat sedikit ruang antara Anda dan pikiran Anda, antara Anda dan tubuh Anda, ini adalah akhir dari penderitaan. Ini adalah sesuatu yang setiap manusia harus alami dan ketahui. Jika tidak berpikir, saya hanya akan menghilangkan pikiran negatif dan saya akan memiliki pikiran positif. Yang terbaik, itu tidak akan berhasil. 100% itu tidak akan berhasil, karena tidak ada yang dapat menghapusnya. Mereka dapat menghindarinya selama beberapa waktu. Jadi, ketika pikiran negatif datang, Anda berkata, apapun yang diinginkan, tetapi ini hanya menghindari, dan tidak hilang. Saat Anda menghentikannya, itu akan muncul kembali dengan kekuatan besar. Jika tidak, itu akan kembali dalam mimpi Anda. Jadi, itu sangat penting. Pertama-tama, Anda perlu memahami kemarahan Anda, kebencian Anda, ketakutan Anda, kecemasan Anda, hal-hal negatif yang Anda hasilkan.